Franco Morbidelli akan manfaatkan status kuda hitam. Pembalap monster energi Yamaha SRT, Franco Morbidelli, menilai ia dan Alex Rins bisa memanfaatkan status kuda hitam dalam perebutan titel musim 2020 untuk mencuri kemenangan. Franco Morbidelli saat ini menduduki peringkat keempat dengan 112 poin dan Alex Rins ada pada urutan ke-6 dengan 105 poin. Morbidelli menilai ia dan Rins bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara bersama rekan setim mereka masing-masing, Fabio Quartararo dan Joan Mir. Saya merasa motor saya sangat bagus. Mungkin saya dan Alex Rins terlambat ikut bergabung dalam bursa calon juara, tetapi kami mencoba mengejarnya, kata Morbidelli. Pembalap asal Italia itu bertekad membuat gebrakan pada 3 balapan terakhir MotoGP 2020. Saya akan berusaha maksimal pada 3 balapan terakhir untuk merebut titel juara. Semua pembalap sedang memperjuangkan hal itu. Titel juara harus jadi target agar tidak ada penyesalan. Apapun hasilnya, kejuaraan ini akan berakhir positif untuk saya. Hanya saja, dengan 3 balapan tersisa dan selisih 25 poin dari puncak klasemen, sudah saatnya saya dan Yamaha mempunyai target besar, kata Morbidelli. Status kuda hitam pun dianggap Morbidelli sebagai keuntungan karena tekanan ada di pihak Mir, Fabio Quartararo, dan Maverick Vinales yang menghuni 3 besar klasemen sementara. Terlibat di perebutan titel juara adalah perasaan yang aneh dan kuat. Saya merasakannya di Moto2 pada 2017 dan saat berada di posisi 6 besar. Perasaan itu menyenangkan sekaligus mengerikan. Saya butuh tampil sempurna tapi tak punya beban. Menurut saya, para pembalap di luar 3 besar sedikit diuntungkan walau kekurangan poin. Tekanan kami tidak terlalu berat, jadi kami bisa sedikit ngotot, tutup Franco Morbidelli. Alex Espargaro tak setuju Lorenzo gabung Aprilia. Jorge Lorenzo akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan Aprilia Gresini. Rider berjuluk Esquerra itu dikabarkan tengah diincar oleh Aprilia untuk menjadi pembalap pengembang dalam tim tersebut pada MotoGP 2021 mendatang. Lorenzo sendiri telah mengakui bahwa sudah ada pembicaraan antara dirinya dengan pihak Aprilia. Jadi, ada kemungkinan bahwa Lorenzo bisa saja pergi dari Yamaha dan bergabung dengan Aprilia untuk membantu tim asal Italia itu membangun sebuah motor yang kompetitif di musim 2021 nanti. Mendengar kabar itu, pembalap Aprilia, Alex Espargaro, justru tak senang saat tahu akan info tersebut. Espargaro tampak kurang setuju jika Aprilia sampai merekrut Lorenzo sebagai pembalap tes di musim 2021. Penolakan yang dilakukan Espargaro itu bukan karena ia ragu akan kemampuan Lorenzo. Hanya saja, ia merasa untuk saat ini Lorenzo bukanlah pilihan terbaik untuk Aprilia. Ia menilai Lorenzo tak akan bisa memberikan motor Aprilia yang kompetitif di MotoGP 2021. Espargaro berkata seperti itu karena melihat aksi Lorenzo saat menjalani sirkuit di Portimao, Portugal pada tes resmi yang dilakukan beberapa pekan lalu. Dalam sesi tersebut, Lorenzo menjadi pembalap tes yang meraih hasil paling buruk karena selalu menjadi paling lambat dalam 2 sesi yang diterima oleh para test rider tim MotoGP. Saya pikir level yang ditunjukkan Jorge Lorenzo di Portimao tidak cukup untuk membantu saya atau untuk menolong mengembangkan motor kami. Akan tetapi, Anda tidak pernah tahu sepenuhnya. Jika Jorge benar-benar ingin menjadi cepat dan kompetitif, dia bisa menjadi pembalap yang sangat cepat. Namun, untuk saat ini, saya pikir situasinya juga tidak mudah baginya. Kualitas yang dimiliki Lorenzo sebenarnya tak perlu diragukan lagi. Dia adalah salah satu pembalap terbaik dalam 20 tahun terakhir. Pembalap yang sangat cepat, tapi saya tidak tahu apakah dia memiliki komitmen atau bagaimana keinginannya, serta apakah dia siap secara fisik. Saya tidak begitu yakin, hanya dia yang mengetahui hal tersebut. Seperti apa yang sudah kami lihat di Portimao, level Jorge sebenarnya bukan yang terbaik. Tapi kita lihat saja seberapa besar keinginannya untuk bergabung dengan kami. Mari kita lihat apakah dia dapat membantu saya. Satu hal yang pasti, dia adalah pembalap yang sangat cepat.
Namun masalahnya adalah dia tidak tahu situasi dia saat ini. Jadi sulit untuk mengevaluasi segalanya, kata Alex Espargaro. Masa depan di MotoGP belum jelas, Dovizioso tak tertekan. Pembalap tim Mission-Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, mengaku belum mengambil keputusan apapun soal masa depannya di pentas MotoGP. Tetapi, ia tak mengambil pusing kondisi ini dan justru tetap merasa santai. Dovizioso memang harus mencari tim baru jika ingin tetap mempertahankan karirnya di MotoGP pada musim depan. Sebab, ia memutuskan tak memperpanjang kerjasamanya dengan Ducati yang akan habis di akhir musim 2020 ini. Saat ini, Dovizioso pun tak punya banyak pilihan tim, hanya tersisa Aprilia Gresini yang masih menyediakan satu tempat lagi untuk MotoGP 2021. Tetapi, Dovizioso tampak enggan berlabuh ke sana karena mencari tim yang kompetitif. Jika akhirnya tak bergabung ke Aprilia, Dovizioso bisa mengambil pekerjaan lain di MotoGP, yakni sebagai test rider atau pembalap penguji. Untuk pekerjaan ini, ia mendapat banyak tawaran, yakni dari Yamaha hingga Honda. Meski begitu, Desmodovi enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan soal karirnya. Fokusnya pun masih tertuju pada balapan MotoGP 2020 yang kini tinggal menyisakan 3 seri lagi. Pembalap asal Italia itu tentu saja berharap bisa mengakhiri musim ini dengan manis. Sebab, ia sendiri diketahui turut menempatkan namanya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020. Saya belum membuat keputusan apapun tentang masa depan, tetapi saya akan segera memutuskan dan memberitahu semua orang. Jika Anda tidak merasakan begitu banyak tekanan, itu berarti Anda tidak berada di depan dan Anda tidak memperjuangkan sesuatu yang penting. Ini tidak mudah untuk dikelola. Tetapi semua orang di level kami merasakan tekanan. Ini bukan pertama kalinya kami berada dalam situasi ini. Itu adalah bagian dari olahraga kami. Saya masih belum tahu masa depan saya masih memiliki beberapa tahun ke depan. Saya sedang mengerjakannya dan apapun masih bisa terjadi. Minggu ini saya mencoba motocross 2 kali, tetapi itu bukan pertama kalinya sejak cedera. Saya tidak bisa menjauh dari motocross, kata Andrea Dovizioso. Marquez sindir pembalap Yamaha tak dihukum di MotoGP Eropa. Marc Marquez menyindir keputusan FIM MotoGP Steward yang tidak mengurangi poin 4 pembalap Yamaha jelang MotoGP Eropa 2020 setelah Yamaha dan 2 tim Yamaha dinyatakan melakukan pelanggaran. 2 pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli serta 2 pembalap Monster Energi Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi tidak dijatuhi hukuman pengurangan poin meski FIM memberi hukuman kepada pihak Yamaha. Yamaha dihukum pengurangan 50 poin di klasemen kejuaraan dunia konstruktor MotoGP 2020. Monster Energi Yamaha dihukum pengurangan 20 poin di klasemen kejuaraan dunia tim. Sementara Petronas Yamaha SRT mendapat pengurangan 57 poin. Keputusan FIM tidak menghukum 4 pembalap Yamaha mendapat respon dari Marquez. Pembalap Repsol Honda itu mengeluarkan sindiran melalui Twitternya. Sekarang diketahui, ternyata para pembalap tidak mendapat keuntungan dari keunggulan mekanik, tulis Marquez di akun Twitternya. Pihak FIM tidak menjelaskan secara detail penyebab hukuman untuk ketiga pembalap tersebut. FIM hanya menjelaskan Yamaha, Monster Energi Yamaha, Petronas Yamaha telah melanggar regulasi. Yamaha diyakini terkena hukuman FIM karena melanggar regulasi homologasi mesin pada MotoGP Spanyol dengan menggunakan katup yang tidak sesuai dengan sampel atau spesifikasi yang diberikan sebelum MotoGP 2020. Yamaha dihukum pengurangan poin. Yamaha, Monster Energi Yamaha, Petronas Yamaha dijatuhi hukuman pengurangan poin oleh FIM Steward jelang MotoGP Eropa 2020 di sirkuit Valencia. Yamaha dihukum pengurangan 50 poin di klasemen kejuaraan dunia konstruktor MotoGP 2020. Monster Energi Yamaha yang diperkuat Maverick Vinales dan Valentino Rossi mendapat pengurangan 20 poin di klasemen kejuaraan dunia tim.
Sementara Petronas Yamaha SRT yang diperkuat Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli mendapat pengurangan 37 poin di klasemen kejuaraan dunia tim. Pihak FIM tidak menjelaskan secara detail penyebab hukuman untuk ketiga pembalap tersebut. FIM hanya menjelaskan Yamaha, Monster Energi Yamaha, Petronas Yamaha telah melanggar regulasi. Karena pengawasan internal, Yamaha Motor Company gagal mematuhi protokol yang mengharuskan mereka mendapatkan persetujuan dengan suara bulat dari MSMA untuk melakukan perubahan teknis. Tulis pernyataan resmi FIM. Pihak Yamaha dihukum karena melanggar regulasi homologasi mesin pada MotoGP Spanyol dengan menggunakan katup yang tidak sesuai dengan sampel atau spesifikasi yang diberikan sebelum dimulainya MotoGP 2020. Hukuman tersebut membuat Yamaha turun di posisi ketiga klasemen konstruktor dengan 158 poin. Sementara Monster Energi Yamaha turun ke posisi 5 klasemen tim dengan 156 poin. Sedangkan Petronas Yamaha SRT semakin tertinggal dari Suzuki X-Star. Beruntung bagi Yamaha, hukuman ini tidak mempengaruhi torehan poin keempat pembalap mereka, Quartararo, Vinales, Morbidelli, dan Valentino Rossi. Kondisi itu membuat Quartararo masih tertinggal 14 poin dari pembalap Suzuki X-Star Joan Mir di puncak klasemen. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.